asik. Aku liburan jalan ke gunung, di akhir pekan daki gunung. Lihat pepohonan, makan liwet, bareng teman asiknya. Matahari hangat, angin semilir, dingin berhembus. Ketawa berbincang bersama teman, sambil ngopi makan camilan. Dokter tolong, asik liburan ke Tularan Flu, liburan ke Kanggu Batok Bele. Kelai ngisian, tak megados, infus vitamin agar sehat selalu. Dokter tolong, asik jalan di bawah UV. Pulang liburan, kulitku berpigmen. Kelai ngisian, minta glow skin, injek antioksidan agar pigmen hilang. Asik, aku liburan jalan ke pantai bersama teman, main ombak, pancing ikan, bakar cumi, masak ikan. Asiknya main ombak, main selancar, naiki arus. Ketawa berbincang bersama teman, sambil ngopi makan camilan. Dokter tolong, asik liburan ke Tularan Flu, liburan ke Kanggu Batok Bele. Kelai ngisian, tak megados, infus vitamin agar sehat selalu. Dokter tolong, asik jalan di bawah UV. Pulang liburan, kulitku berpigmen. Kelai ngisian, minta glow skin, injek antioksidan agar pigmen hilang. Liburan ke Tularan Flu, liburan ke Kanggu Batok Pilek. Kelai ngisian, minta megados, infus vitamin agar sehat selalu. Dokter tolong, asik jalan di bawah UV. Pulang liburan, kulitku berpigmen. Kelai ngisian, minta glow skin, injek antioksidan agar pigmen hilang. Halo, selamat pagi menjelang siang bersama Dokter Tuti di Tanya Dokter Lination. Kali ini kita akan bersama dokter yang sudah tidak asing lagi, Dokter Kurniati. Halo, fresh banget hari ini. Fresh banget ya, udah cantik, dokternya baik hati, dan terutama ada di Klinik Utama Lination, Jalan Lemah Nendet nomor 10 Bandung. Baik, hari ini selalu kita bersama 1 jam di acara Tanya Dokter Lination. Ini sebetulnya selalu kita buat di hari Selasa. Ini adalah semoga kita bisa menyampaikan informasi yang saat ini dibutuhin loh dok, ya, karena kadangkala kita suka lupa, suka hilaf. Ini juga penting. Kita akan membahas mengenai infeksi saluran kemih, dan tentunya kita akan bertanya banyak kepada Dokter Kurniati. Udah siap ya Dokter Kurniati? Sampai dengan selesai. Ya, kita punya Lination Facial Free Voucher untuk yang nanti menjawab pertanyaan dan pertanyaan ya dok ya? Iya, boleh dari pertanyaan, karena kita nih kayak interaktif ya dok, walaupun kita nih lewat media online ya dok ya. Dan teman-teman juga kalau yang nggak sempet nih lihat di IG kita, boleh juga yang belum follow lination.id, bisa gabung di TikTok dok. Oh iya betul. Jadi kita sekarang tuh 2 dok. Diskon tapi kita potongan dok. Potongan? Oh potongan 5. Iya, dikasih reduksi udah senilai. Pasti dokter belum nyoba kan? Iya, belum. Udah sekali. Oh, udah sekali. Enak ya? Enak berarti banget. Harus nyoba lagi. Pokoknya kira-kira semua produk Lination ataupun kita di acara kita tuh mudah-mudahan itu menjadikan kemanfaatan dan semua ini menjadi candu dok. Benar nggak? Candu untuk bisa menerima banyak sekali insight atau segala ilmu yang bermanfaat ya dok ya? Betul. Dan juga tentunya produk-produk, diskon-diskon, ataupun promo-promo yang menarik dari Klinik Utama Lination. Tak kenal maka tak sayang, kita sapa dulu. Tadi udah kita sapa, tapi kita mau tanya. Dokter kesibukannya di mana aja, dan berbagi harinya di Klinik Lination, prakteknya hari apa saja? Ya, saya kebetulan dokter dan sekaligus ibu rumah tangga. Jadi sehari-hari kerjanya setelah praktek yang teranak. Kalau di Lination jadwal saya ada di Selasa dan Kamis jam 11 sampai jam 1. Tapi di hari lain selama bisa by appointment. Jadi tinggal kontak customer service-nya, nanti dihubungkan, bisa janjian sama saya jamnya.
Oke. Yang pentingnya selalu memberikan yang terbaik ya dok Iya, ya. betul. Walaupun tadi kalau by appointment ada yang membutuhkan kapanpun, karena rumah dokter juga nggak jauh-jauh Iya, banget ya betul. dok ya, dari Klinik Utama Lination ya, akan memberikan yang terbaik. Dan sekarang kita juga akan memberikan informasi yang terbaik juga ya. Jadi dipikir cuman beser, kalau Heeh, beser bener bolak-balik, kirain oh iya karena saya banyak minum, atau malah datang dengan keluhan mual gitu. Mual, sorry. Iya, Mual. betul. Jadi sangat-sangat kayak ada placebo ya, Iya, kayak betul. Jadi kayak kabur banget, kayak kabur kirain betul. sakit mah karena dia keluhannya mual. Terus saya mual, nggak enak. Tapi setelah digali lebih dalam lagi, ternyata infeksi saluran kemih. Sebenarnya infeksi saluran kemih itu meliputi apa aja sih? Jadi yang dimaksud dengan infeksi saluran kemih adalah infeksi yang menginfeksi seluruh sistem saluran berkemih kita. Apa aja? Itu mulai dari atas, dari ginjal. Lalu dari ginjal ada saluran yang menghubungkan ke kandung kemih, itu ureter. Lalu bahayanya infeksi saluran kemih itu kalau infeksinya naik dari atas, dari bawah uretra sampai ke ginjal. Itu makanya yang kita bilang infeksi saluran kemih itu kayaknya cuman infeksi saluran kencing, cuman beser aja keluhannya, tapi itu bisa menyebabkan kematian. Bisa menyebabkan kematian. Iya, bisa fatal. Oke. Ya dok ya, mungkin kalau tadi dokter membagi dua tuh, infeksi saluran kemih yang bagian atas ya dok ya, sama infeksi saluran kemih bagian bawah. Karena tadi dokter sudah menginformasikan dari mulai ginjal ya dok ya, lalu juga ada ureter, lalu ada kandung kemih, kemudian uretra, ada saluran uretra. Nah itu dia. Nah dok, dari sistem anatomi di tubuh kita tadi ya dok ya, karena terbagi dua, itu saluran kemih bagian atas dan saluran kemih bagian bawah. Seberapa umum sebetulnya kasus-kasus infeksi saluran kemih ini pada masyarakat? Ya, sebenarnya cukup sering. Cukup sering. Ditambah dengan gaya hidup sekarang ya. Gaya hidup sekarang kan orang kadang malas minum air putih. Ya itu dia dok. Kadang terus kadang kita kagok kerja nggak udah pengen BAK, nunda. Nah padahal itu tuh penting banget. Di situ saat kita menunda itu tuh sangat beresiko menyebabkan infeksi saluran kemih. Jadi cukup umum, cukup banyak. Hanya kadang orang nggak sadar. Orang nggak sadar kalau dia udah terkena infeksi saluran kemih. Kadangkala punten ya dok, kadangkala kita suka bahasanya tadi menunda itu bahasa gaulnya di empat gitu ya. Benar nggak sih dok? Iya benar. Jadi kita kayak ngempet gitu ya, ngempet dulu, ntar dulu. Pokoknya kalau nggak benar-benar kayak udah nggak tahan banget gitu ya, gitu. Bahkan maaf ya dok ya, nanti kita akan membahas juga kenapa sampai terpipis-pipis di celana. Itu ada ya yang kayak gitu ya. Iya, bisa. Nah, seperti saluran kemih udah, terus seberapa kasusnya udah, saluran kemih itu dibagi saluran kemih atas, saluran kemih kita gitu ya. Atau yang kalau di kedokteran sih traktus urinarius ya dok ya. Itu tuh yang sampai parah-parahnya itu bisa kayak gagal ginjal kayak gitu, kata dokter juga. Cuci darah bisa menyebabkan kematian. Sebetulnya fungsi daripada yang tadi saluran kemih bagian atas apa, bagian bawah apa, supaya lebih aware ya dok ya. Ini saya juga pertanyaan mendadak tuh, nggak ada tuh ya. Iya betul. Jadi ginjal itu adalah organ yang penting di dalam tubuh kita. Karena fungsinya apa? Dia menyaring. Menyaring darah. Jadi zat-zat yang tidak perlu, racun itu dibuang melalui ginjal. Jadi disaring di ginjal, yang bagus, yang masih bermanfaat dia putar lagi, dia ada ke seluruh tubuh, tapi yang racun, zat sisa, yang sampah, dia buang lewat kencing. Jadi dari ginjal dia keluarkan ke saluran ureternya, ditampung di kandung kemih. Ditampung di kandung kemih, jadi kalau dia sudah penuh, itulah yang bikin sensasi kita pengen pipis. Dikeluarkan, seperti itu. Dikeluarkan melalui saluran yang ke alat kelamin kita. Gitu. Itu ada saluran, itu yang kita sebut uretra. Jadi kalau misalnya, gimana kalau saringan dalam tubuh kita rusak? Otomatis racunnya tidak bisa dibuang. Jadi racunnya karena ginjalnya mempet, ginjalnya nggak mau nyaring lagi, akibatnya si sampah dan racun yang harusnya dibuang dia beredar lagi ke dalam tubuh. Makanya kenapa ginjal itu adalah salah satu organ yang sangat harus dijaga. Kalau kita dengar belakangan ini ya banyak banget, kalau sering di media sosial, di koran bahkan sempat diangkat, angka anak-anak yang cuci darah itu semakin meningkat. Gagal ginjal tuh meningkat. Kenapa? Yaitu karena kebiasaan. Kebiasaan nahan pipis, kebiasaan minum minuman manis, minuman bersoda.
itu tuh membuat fungsi ginjal kita jadi nggak sehat. Jadi fungsi ginjal kita harusnya bisa bertahan sampai kita tua, jadi karena terlalu dipakai berlebih gitu, dia jadi lebih cepat rusak. Dibanding zaman dulu kan nggak ada minuman-minuman, nggak ada minuman manis, nggak kayak sebanyak ini gitu. Itu mengapa ginjal itu sangat penting gitu. Begitu ginjal kita rusak, kita harus cuci darah. Masih mending kalau bisa cuci darah. Kalau nggak bisa cuci darah, repot juga. Seperti itu. Oke, sahabat Nation, sebetulnya keterkaitan kepada tadi faktor atau fungsi daripada ginjal nih banyak sekali penyakit yang disebabkan oleh gaya hidup ya, Dok, betul. Disambungkan semamanya. Kenapa sih minum manis terus kita jadi rusak ginjal gitu ya? Karena kalau semuanya kita habitnya jelek, kebiasaan makannya jelek, itu yang dirusak tuh bukan cuma organ akhir daripada penyaringan sisa metabolisme kita ya, Dok ya. Karena akan berhubungan dengan sistem yang ada di dalam tubuh kita ya, Dok ya. Seumpamanya kerusakan dari pankreas ya, Dok ya. Diabetes kayak gitu udah pasti tuh ngaruh tuh. Hipertensi ngaruh ya, Dok ya. Gagal ginjal itu penyebabnya bisa karena hipertensi dan lain-lain gitu. Jadi bukan cuma semata-mata di ginjalnya aja. Di ginjalnya aja, karena biasanya dokter maaf, boleh nggak penyebab utama dari infeksi saluran kemih itu kira-kira apa, Dok? Ya, kalau penyebab utama infeksi saluran kemih adalah bakteri. Bakteri yang paling sering adalah Escherichia, kalau pernah dengar Escherichia coli, E. coli. Kita sering bilang E. coli. Jadi sebenarnya dia tuh flora normal di dalam di daerah alat kelamin kita. Cuman kadang dia overgrowth, tumbuh berlebih. Itu kenapa bisa tumbuh berlebih? Yaitu karena kita suka nahan pipis. Sebenarnya kenapa kita nggak boleh nahan pipis sih, Dok? Gini, jadi pada saat kita pipis, itu tuh ada air yang keluar kan. Itu tuh seperti ngeflash. Jadi kuman-kuman itu kan tinggalnya di luar ya. Di ujung tempat saluran kencing kita. Jadi di alat kelamin kita. Jadi pada saat kita kencing, itu tuh kayak dibuang, di splash, di basuh di ini. Dan kita banyak minum, kita kencing, kita flush. Tapi kalau misalnya kita nggak flush, kita nggak cebok, gitu, itu dia, si kuman itu naik. Dia tumbuh semakin banyak dan dia naik. Dia naik dari uretra, naik ke kandung kemih. Jadilah nanti sistitis, infeksi saluran kemih, kandung kemih. Lalu naik lagi infeksinya karena kita abai, dia naik lagi, akhirnya naik sampai ginjal. Gitu. Makanya sebenarnya flora normal, dia asalnya ada, tapi karena kita habitnya nggak bagus, kita kurang minum, kita nahan pipis, dia jadi berlebih gitu. Selain itu memang ada kuman-kuman lain yang bisa kena juga, seperti kalau misalnya ada orang tua yang pasang kateter, ya itu juga bisa dirawat lama, itu bisa ada kuman-kuman lain yang jauh lebih patogen, jauh lebih berbahaya. Tapi paling gampang, yang paling sering adalah Escherichia coli yang memang pada dasarnya ada di dalam tubuh kita, di dalam situ. Cuma ya dia tuh karena suasananya lembab, overgrowth ya, jadi tumbuh berlebih. Betul sekali. Ini membuka ilmu baru, masukan baru kepada kita, sahabat Nation. Dokter Tuti juga sama nih, dikasih insight gitu ya, bahwa sebetulnya tadi dokter bilang gitu, karena memang tadinya sih ini bukan bakteri yang jahat ya, Dok, betul. Ya. Memang ada. Sudah ada ya. Hanya bagaimana kita mengatur higienisnya kita ya, Dok, ya. Dan nih, Dok, prevalensi terbanyak nih, Dok, pada masyarakat tuh pada laki-laki atau wanita. Karena ini akan lebih spesifik kita membahasnya, Dok, ya. Kenapa pada wanita, kenapa pada pria gitu. Karena tadi menyangkut tadi ya, kita satu, tidak menunda yang empat mau pipis. Yang kedua, emang benar, karena flush berarti kita kekurangan cairan, intake cairan yang digadang-gadang ya, Dok, ya. Kita tuh harus satu hari itu berapa liter, dokter? Paling nggak 8 gelas ya. Lalu yang terakhir ini gitu adalah cara kebiasaan kita, kata dokter tadi, menyangkut habit gitu ya, Dok, ya. Cara bagaimana kita juga menjaga gitu, Dok. Menjaga dan memelihara ya, Dok, ya. Benar nggak, Dok, kebersihan daripada ya tadi gitu ya, Dok, ya. Saluran air, saluran kemih dari mulai yang sebetulnya paling luar, yang paling luar bawah. Itu yang tadi ya, Dok, ya, dari kandung kemih ke uretra. Iya, betul. Ya gitu ya, Dok. Itu kira-kira tadi, Dok, saya tanya prevalensi yang terjadi ISK itu pada wanita. Kan kalau saya tanya ya, Dok, ya, atau beberapa referensi mengatakan itu yang paling sering terkena ISK. Iya, betul. Itu juga kenapa penyebabnya? Jadi memang dibandingkan laki-laki, perempuan itu jauh lebih tinggi resiko untuk terkena infeksi saluran kemih. Kenapa? Karena dilihat dari anatominya.
uretranya lebih panjang. Jadi perjalanannya untuk dia sampai ke kandung kemih itu lebih jauh gitu. Jadi si kuman berjalan lebih jauh untuk sampai ke tempat menampung kencingnya karena infeksi saluran kemih daripada laki-laki. Seperti itu. Lalu kemudian perempuan kan suka ada kebiasaan nahan pipis itu ya dibanding laki-laki. Ya. Kadang perempuan aduh kagok atau kadang mereka juga males. Saya sering dapat pasien gini, males pipis. Kenapa males pipis? Iya, WC-nya dok katanya. WC-nya kotor, nggak bersih, kayak gitu. Jadi udahlah ditahan aja sampai rumah lah kagok gitu. Itu kebiasaan yang nggak baik gitu. Makanya saya bilang kenapa nahan pipis? Nahan pipis itu bikin infeksi karena itu begitu dia nggak pipis kumannya langsung naik ke atas karena jaraknya pendek, jarak uretranya lebih pendek itu. Kalau dia pipis kan dibuang, jadi dibuang, di flush. Ada air yang si kuman mau naik di flush ke bawah, seperti itu. Kalau laki-laki kan lebih panjang. Jadi dia lebih waktunya untuk terkena infeksi saluran kemih lebih jarang ketimbang perempuan. Oke, jadi prevalensi untuk yang bisa terkena ISK pada kita-kita ya dok ya. Iya. Tapi ini juga ada loh ditambah yang lain. Karena kita kan ada siklus bulanan ya dok. Iya, betul. Kelembaban juga harus dijaga, terus higienis juga harus dijaga. Betul. Itu istilahnya mengganti pembalut. Ataukah biasa kalau everyday itu kan kita pakai panty liners kayak gitu-gitu ya dok. Kadang-kala itu yang malahan bikin lembab. Sama suka pakai ini, suka pakai pembersih kewanitaan yang gitu. Itu sebenarnya ada, jadi organ kewanitaan perempuan itu seharusnya pH-nya adalah asam. Kenapa asam? Karena di situ untuk menjaga supaya kuman-kuman tuh nggak bisa tumbuh seenaknya. Dia asam supaya begitu ada yang bakteri dia jadi mati karena terlalu asam lingkungannya. Nah, pembersih kewanitaan itu yang bersifat pH-nya bersifat basa, dia tuh malah membuat suasana asamnya itu jadi hilang, gitu. Akhirnya suasana basah di organ kewanitaan perempuan itu yang bikin pilih memang kalau mau pakai pembersih organ kewanitaan harus dilihat pH-nya. Gitu. Jadi kan lebih kepada concern kepada kulit wajah, pH kulit gitu ya. Ternyata hal-hal yang paling ini ya, yang paling sangat yang urgent yang kita harus tahu nih, yang kita jaga juga yang tadi ya dok ya, organ intim kita juga gitu ya dokter. Aduh benar-benar nih ya, yuk kita belajar bareng-bareng. Dan ini interaktif, boleh kalau ada yang mau bertanya itu kita akan jawab. Nanti dokter ada sesi untuk bertanya dan ada juga kita nanti akan bertanya semuanya. Banyak hadiah di acara ini. Dan dokter tadi ya dok, kalau semamanya yang satu nih, yang para mama-mama, para sahabat Lineation yang ada di sana, jadi harus lebih aware lagi terhadap kesehatan. Yang tadi ya dok ya, karena infeksi saluran kemih gitu ya, yang sampai dari mulai vesika urinaria sampai ke uretra itu sangat dekat hubungannya dengan yang organ intim kita ya dok ya. Betul. Lalu juga dokter boleh nggak sih ngasih advice cara, maaf ya dok ya, cara kita membersihkan kalau bahasa anak-anak sebenarnya kayak bahasa kita cebok itu ada arah yang benarnya tuh biasanya seperti apa kalau buat wanita? Kalau buat wanita harus dari depan ke belakang. Kenapa? Karena lubang kencing dengan lubang pengeluaran anus itu berjejer. Di anus itu kan banyak kuman. Jadi kalau kita cebok dari arah anus ke lubang kencing, itu kita membawa kuman dari anus ke lubang kencing. Itu jadi mana infeksi. Makanya kalau cebok adalah harus dari depan ke belakang, bukan dari belakang ke depan. Gitu. Supaya nggak ngebawa kuman dari anus ke saluran ke lubang kencing. Jadi kita dari depan ke belakang, dari depan ke belakang. Seperti itu. Nah itu dia tambahan lagi kebiasaan pada saat kita yang tadi menjaga higienisnya tadi dok ya gitu. Nah dok, tadi dokter sudah menyinggung mengenai kita intake cairan harus cukup nih dok ya. Nah ini kan kebetulan tuh kadang-kala kita di bulan puasa nih dok masalahnya ya, bener nggak sih? Iya betul. Seumpamanya gini kan ada yang 2-4-2 gitu ya dok ya, dokter pernah gitu ya 2-4-2 gitu. Nah yang 2 terakhir ini kan pasti saat-saat kita mau imsak ya dok ya, karena sehari itu kita berpuasa nih dok gitu. Bahkan kalau secara yang kita di kecantikan ini menjaga humidity atau kelembaban kulit itu juga dijaganya dari intake cairan ini ya dok ya. Jadi untuk kulit, untuk organ tadi yang tubuh kita yang ginjal gitu ya, untuk organ yang lain pun itu penting ya dok ya intake cairan. Nah sekarang gini dok, kalau seumpamanya gitu ya dok, untuk yang
cairan yang kita minum itu dokter sarankan seperti apa, Dok? Karena tadi kalau semua minumnya kayak gitu manis terus, boba-boba terus, bahkan yang sekarang kecanduan ke sebelah, Dok, kopi. Ya, sebaiknya sebenarnya yang harus diminum adalah air putih, terutama kalau puasa. Puasa kan yang seperti bilang jadi mau nggak mau saran saya kalau misalnya buka puasa itu dahulukanlah minum air putih lebih banyak. Jangan main manis dulu, karena kalau yang manis begitu langsung kenyang. Langsung, jadi air putihnya takutnya kebutuhannya nggak tercukupi. Oke. Gitu. Apalagi tadi dokter menekankan bahwa kalau kita mixi atau kita kencing tuh kayak flushing gitu, Dok, ya. Betul. Membuang sisa kotoran yang apalagi seharian tuh pasti akan lebih kerja ginjal lebih berat ya, Dok, ya. Jadi harus di flush, harus dibuang, maksudnya harus ada dulu nih gitu ya. Cairan-cairan yang dibutuhkan tubuh, khususnya air putih ya, yang dimasak pastinya gitu ya. Dan itu menjadikan salah satu faktor untuk kesehatan supaya kita tidak terkena ISK. Apalagi nih kaum-kaum yang wanita kita ya, Dok, ya, ternyata lebih berisiko lagi. Terus dokter, ada yang bilang nih, Dok, kalau kita minum, ini masih menyangkut minum dulu ya, Dok, ya. Kalau kita minum, kadangkala sumpamanya, Dok, kalau kita minum itu, kalau minum kopi, kadangkala pipisnya bau kopi. Ya, punten, minum jengkol, bau jengkol, minum pete, makan pete. Tadi minum ya, bukan jengkol, bukan diminum ya, makan jengkol, makan pete, itu juga baunya seperti itu. Lalu maaf, Dok, makan obat atau minum obat atau apapun nih, Dok, yang kita konsumsikan, kenapa bisa membedakan dari warna urinnya, lalu kenapa juga dari baunya, Dok? Itu seperti jadi karena kan fungsi ginjal adalah menyaring. Pada makanan-makanan itu ada zat-zat aktifnya, kayak jengkol kan ada asam jengkola, di pete juga ada zatnya, kopi juga ada kafeinnya. Itu semua tuh pada saat disaring di ginjal yang berlebihan atau yang tidak terpakai dia dibuang. Tapi zat itu kan memberikan bau, ada kalau bau obat, zat di obat itu kan, jadi kalau kita minum obat juga kadang itu zat yang jadi racunnya dibuang lewat ginjal. Jadi itulah yang kadang mewarnai, membuat bau, itu dibuang, dibuang lewat kencing. Makanya kenapa ada baunya, ada warnanya. Ya, jadi warna kencing juga benar, karena dokter menyinggungnya warna kencing juga mempengaruhi melihat, menunjukkan jumlah minum yang kita minum udah cukup atau belum. Karena kan kalau kencing kita harusnya warnanya apa? Putih, seperti air putih. Tandanya minum kita cukup. Tapi saat kencing kita warnanya pekat, kuning pekat, itu tandanya keruh, itu tandanya kita udah kurang minum. Lalu sebenarnya melalui pemeriksaan urin rutin itu tuh sebenarnya kita bisa banyak banget yang kita dapat. Salah satunya kadang kalau kencing kita berbusa. Kencing kita berbusa itu kita harus waspada, apakah mungkin ada tanda-tanda kebocoran ginjal, karena harusnya protein itu tidak dibuang di ginjal. Harusnya urin kita tuh tidak mengandung protein, tapi kalau misalnya berbusa takutnya ada mengandung proteinnya positif. Kenapa proteinnya bisa positif? Nah, kita harus curiga, jangan-jangan ginjal kita ada masalah. Apakah emang ada kadar gulanya tinggi sehingga si ginjalnya bocor, sehingga yang harusnya tidak keluar di situ jadi keluar. Nah, itu harus diperhatikan. Jadi makanya melalui kencing kita tuh bisa tahu banyak hal. Gitu. Kalau kencingnya sakit tiba-tiba perih atau ada darah, nah itu hati-hati. Bisa jadi infeksi saluran kencing, bisa jadi jangan-jangan ada batu. Batu di saluran kencing kita. Kencing batu gitu ya. Kencing harus kencing batu. Jadi keluarnya kencingnya tuh kayak mengandung pasir. Atau kalau pasir sih masih nggak terlalu kerasa sakit. Yang paling sakit kalau keluar kerikil-kerikil kayak butiran-butiran gitu. Nah itu tuh tanda-tanda berarti mungkin memang kesehatan sistem saluran kemih kita tuh lagi tidak baik-baik saja. Oke. Tadi udah disinggung tuh jangan sampai ya kencingnya sampai berdarah kayak gitu, Dok, ya. Tapi nih, Dok, maafkan ya karena kita membahas tadi gitu masih tetap gitu. Ada yang bilang sampai kencingnya bernanah, itu apa, Dok? Karena apa? Kencingnya bernanah ini juga satu penyakit lagi, dia termasuk infeksi saluran kemih. Cuman biasanya yang sampai menyebabkan bernanah itu biasanya infeksi menular seksual. Jadi infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual. Biasanya yang membedakan dengan infeksi saluran kemih biasa adalah dia ada sekret, cairan
berupa nanahnya. Jadi pada saat kencing mengandung nanah. Ya seperti nanahnya seperti apa? Nanah kayak bisul kita gitu. Kalau pada laki-laki di ujung luar bagian kemaluannya itu kelihatan ada nanahnya. Kalau pada perempuan lebih susah dideteksi karena dia lebih dalam yang terinfeksinya. Tapi pada saat kencing dia bisa mengandung nanah. Kemudian perih, panas. Gitu. Yang paling membedakan dengan infeksi saluran kencing biasa adalah adanya nanah itu. Sekret mukopurulen yang warnanya keputihan seperti itu. Itu yang membedakan infeksi saluran kencing biasa dengan infeksi saluran kemih yang disebabkan karena penyakit menular seksual. Iya. Seperti itu. Jadi ini suatu informasi yang sangat berguna ya, kita walaupun yang sedang dibahas infeksi saluran kemih gitu ya, ternyata itu tergantung dari gejala ataupun keluhan yang dirasakan oleh penderitanya ya dok ya, betul. Dari mulai yang ringan sampai yang berat. Betul. Dokter, kalau tadi kan prevalensi atau angka kejadian pada wanita lebih banyak daripada pria karena struktur anatominya. Nah sekarang dok, pada usia dok, itu usia yang rentan itu dari mulai usia berapa sih dok? Usia yang rentan itu usia produktif ya, seusia dewasa muda. Sebenarnya enggak. Jadi gini, pada setiap rentang usia itu ada resikonya. Pada usia aktif kayak kita, usia produktif gini, kita bisa terkena infeksi saluran kemih karena kebiasaan. Kurang minum, menunda untuk tidak berkemih. Kemudian pada orang tua juga bisa, karena pada orang tua sphincter, jadi si otot-otot saluran kencingnya udah dol lah ibaratnya, udah dol. Jadi dia lebih sering kadang ngompol, kadang nggak bisa tahan. Itu juga meningkatkan resiko infeksi saluran kemih. Karena dia sering ngompol, lecet di situ, lalu kadang pakai pampers orang tua ini. Itu lembab, itu menyebabkan juga infeksi. Kemudian pada pasien-pasien yang pasang kateter. Pasang kateter, itu juga namanya kateter kan benda asing, tetap itu ada resiko. Kemudian dok, anak kecil, bayi bisa nggak? Bayi bisa. Saya sering menemukan ada anak-anak kecil yang mungkin karena orang tuanya sibuk, dia main tanah atau apa, dia duduk sembarangan, bisa. Atau pemakaian pampers yang kadang nggak diganti, sudah penuh tetap gitu. Jadi bisa juga pada anak kecil, bayi kena infeksi saluran kemih. Bisa. Jadi pada setiap mau dewasa muda, mau orang tua, mau anak kecil bisa kena. Gitu. Dok, kalau tadi kita membicarakan usia dari mulai usia yang paling kecil ya, terjadi bisa pada bayi anak-anak karena tadi dokter udah menyebutkan banyak faktor-faktornya, tetap saja kembali ke higienis gitu ya dok ya. Dok, kira-kira dokter gejalanya baik anak-anak, dewasa muda sampai ke orang tua tuh gejalanya kalau infeksi, kita bahas ISK ini, gejalanya sama atau ada beda? Hampir sama sih, lebih kurang gini. Biasanya gatel di daerah tempat kencingnya. Kemudian terasa panas pada saat pipis. Terasa panas. Lalu kalau dia sudah infeksinya sudah lebih lama, biasanya ke badan jadi kayak meriang, demam. Kadang ya itu mual muntah. Jadi mual, jadi nggak enak gitu. Ya itu salah satu gejalanya. Yang paling kalau udah paling parah adalah pasiennya benar-benar seperti yang kalau kita suka bilang sepsis. Sepsis itu jadi kumannya udah beredar di seluruh tubuh, nggak cuma di saluran kemih saja. Bisa terjadi seperti itu? Bisa, pasiennya bisa nggak sadar, bisa shock. Bisa sampai shock, tensinya rendah gitu. Bisa maksudnya masuk ICU gara-gara apa? Gara-gara infeksi saluran kencing. Dia abai, jadi cuma kira pipisnya gatel aja, daerah kemaluannya gatel. Pipisnya kok kerasa panas, mungkin biasa lah ini. Dibiarkan berlanjut, kumannya naik seperti yang saya bilang, ikut lagi ke peredaran darah, masuk ke bagian lain, jadinya infeksinya jadi kemana-mana. Iya. Dok, menarik banget. Kadang-kala kita nggak aware ya terhadap infeksi saluran kencing. Makanya saya heran waktu dokter mengangkat tema infeksi saluran kencing ya. Ternyata seperti ini ceritanya. Karena banyak ternyata. Banyak baik di rumah sakit maupun di klinik, kan saya sering sharing sama Dr. Abram gitu ya. Ternyata pasien-pasien dia masuk tuh dikira keluhannya sakit pinggang, kirain dia mungkin salah keseleo atau ternyata setelah diperiksa itu gara-gara infeksi saluran kemih. Jadi dia namanya pyelonefritis. Si infeksinya sudah kena ke ginjal, ginjalnya bengkak. Jadi karena besar bengkak dia kayak sakit pinggang. Padahal begitu diperiksa ternyata ini ginjalnya udah infeksi. Seperti itu. Banyak ternyata
di klinik saya juga maksudnya sehari-hari praktek, oh iya banyak ternyata orang-orang yang terkena datang tuh keluhannya demam. Demamnya kenapa demam? Nggak tahu dok, batuk pilek ada nggak? Enggak. Tapi ternyata setelah diperiksa lebih lanjut infeksi saluran kemih. Begitu ditanya digali, suka nahan pipis nggak? Oh iya, suka nahan pipis dok. Suka kurang minum nggak? Iya kurang minum. Kenapa? Soalnya kalau saya minum banyak saya jadi harus pipis. Jadi saya nggak mau minum lah dok. Nah akibatnya seperti itu. Oke. Gitu. Jadi banyak. Baik, terima kasih dokter udah mengangkat materi ini. Jadi ilmunya nambah juga buat dokter Tuti dan mudah-mudahan bisa memberikan tambahan ilmu buat teman-teman semuanya sahabat Nation. Dan dokter tadi untuk penanganannya apakah sangat erat hubungannya dengan kepentingan laboratorium sebagai penunjang untuk ISK dok? Iya betul. Idealnya kalau kita bicara ideal kita periksa urin rutin. Jadi di urin rutin itu kita bisa lihat ada infeksi atau enggak, karena dia bisa memastikan ada bakteri atau tidak. Atau kadang kalau tidak pun tidak ketemu bakterinya, kita bisa lihat melalui ada namanya leukosit eksterase. Jadi dia adalah produk yang dihasilkan oleh si bakteri. Jadi si bakterinya nggak ketemu, tapi produk metabolit si bakterinya ada di kencing, di pemeriksaan urinnya. Bisa. Tapi dok bisa nggak bisa? Bisa juga. Ini kan saya bilang bicara ideal kita periksa saluran urin rutin. Tapi kalaupun misalnya dananya terbatas atau dia tinggalnya di daerah yang memang nggak ada pemeriksaannya, kita bisa berdasarkan gejala, keluhan, kita bisa nggak masalah kita obati langsung ya dok ya. Kalau kita sudah memang sesuai dengan gejalanya, anamnesisnya nih, tanya-tanya ke pasiennya, pemeriksaan fisiknya menunjang, langsung kita bisa memberikan terapi pengobatan untuk infeksi saluran kencing ya dok. Dan dokter yang mau saya tanyakan lagi, yang kadangkala tuh dok, andai mungkin nggak sampai terjadi karena kelainan dari kongenital? Kelainan kongenital ya. Seperti ada struktur dari sumpamanya dari yang pasti dari atas ya. Sebelum ke ginjal kan akan ke ureter gitu lah. Mungkin nggak sumpamanya ada sumbatan gitu ya. Bisa. Ini karena kelainan dari tadi ya dok ya. Itu kan bukan genetik tapi kongenital ya. Kelainan bawaan dari si baby ini. Gitu. Paling sering sebenarnya dok kalau pada bayi adalah phimosis. Phimosis ya betul. Jadi dia yang harus lebih sunat lebih dini baby gitu ya. Jadi kalau pada anak bayi laki-laki dia jadi kulit preposiumnya nggak bisa dibuka. Jadi dia nggak bisa ditarik sempurna. Jadi di situ kotorannya sulit dibersihkan biasanya sama ibunya. Jadi nggak ketahuan karena nggak bisa dibuka, makanya dia harus segera disunat. Karena itu karena kelainan kongenital, dia bawaan dari lahir gitu. Apakah itu cacat yang berat? Enggak, itu nggak usah khawatir, itu bisa tinggal disunat anaknya kalau kita bilang tinggal disunat, dia beres. Bisa, itu meningkatkan resiko infeksi saluran kemih pada bayi, pada anak-anak laki-laki gitu. Tapi kalau perempuan jarang sih ya. Oke. Berarti dok tadi dari mulai kita ada suatu ini ya dok ya, suatu gejala yang kira-kira dokter tadi mendiagnosanya sebagai SK, paling baik adalah langsung pemeriksaan laboratorium ya dok ya, sebagai pemeriksaan penunjang. Dan itu baru bisa menentukan mengenai diagnosa yang tepat dan pengobatan yang tepat. Iya betul. Ya, kalau untuk infeksi saluran kemih mau nggak mau kita harus pakai antibiotik. Pakai antibiotik. Kalau bisa antibiotiknya harus diberikan oleh dokter ya, maksudnya jangan langsung beli obat ke apotek saya infeksi saluran kemih pengen beli antibiotik, nggak bisa. Dan antibiotik itu harus diminum sampai habis sesuai dengan anjuran dokternya. Dokternya bilang 5 hari ya 5 hari. Dokternya bilang 7 hari ya 7 hari. Gitu. Jadi jangan sampai di tengah jalan, kayaknya udah enak nih, 3 hari udah enak, udah deh, di stop. Nah, itu nggak boleh. Itu beresiko. Beresiko untuk dia terkena infeksi saluran kemih yang berulang. Gitu. Karena kumannya nggak tuntas. Gitu. Padahal ini yang mau saya tanyain. Infeksi saluran kemih yang berulang. Tapi ditegaskan aja dokter Tuti nanya. Bila pasien ini sudah diberikan pengobatan yang maksimal oleh dokter lewat sebelumnya itu sudah dianalisa, ditambah pemeriksaan penunjang tadi ya dok ya laboratorium, ditambah obat-obat yang adekuat gitu ya, yang langsung istilahnya kepada target daripada keluhannya, pengobatannya tuntas dan seperti itu nih ceritanya pengobatannya tuntas oleh dokter, mungkin nggak relapse atau kambuh kembali? Bisa banget. Biasanya cenderung orang karena menyangkut kebiasaan ya, dia udah diobatin, karena kebiasaannya dia gitu terus, suka nggak mau minum, suka nahan pipis, pasti jadi lagi. Gitu. Dan saya dapati memang orang-orang yang
bolak-balik berobat infeksi saluran kemih ya emang kebiasaannya seperti itu gitu. Habit lah gitu ya, Dok. Betul. Jadi jadi lagi muncul lagi gitu. Datang lagi dan iya Dok, kemarin soalnya omnya lagi nyetir jarak jauh. Betul. Kagok lah kalau mau ke rest area. Bener, Dok. Jadi lagi. Bener. Dia sendiri tahu dan dia sendiri kan udah hafal sama gejalanya. Nggak bisa nih. Ini kayaknya infeksi saluran kemih lagi gitu. Datang lagi berobat. Bisa relaks. Atau yang paling jelek, paling pahit kadang kita bilang kumannya sudah kebal sama antibiotik. Oh, bisa begitu ya, Dok? Bisa. Saya pernah dapat ada satu pasien bolak-balik infeksi saluran kemih. Ternyata setelah di tes resistensi antibiotik, ternyata memang dia kebal. Kebal. Atau yang banyak adalah TB ginjal. TB ginjal? Iya. Jadi TBC yang kalau kita tahu di paru, ini menyerang ginjal. Jadi dia di ginjal diobatin pakai obat antibiotik biasa, kenapa nggak sembuh-sembuh? Ternyata pada saat dicek, dia kumannya bukan kuman yang biasa yang saya bilang kuman, tapi kumannya adalah kuman TBC. Gitu. Jadi dia kenanya TB ginjal. Dokter, gitu. Sambil kita meluas sedikit ya. Sudah adakah pertanyaan? Kita pertanyaan dulu kalau gitu. Boleh. Baik, silakan. Dari Rosie not Rose. Dok, kenapa minuman manis bisa jadi penyebab infeksi saluran kemih? Dijawab dulu. Oke. Boleh dijawab dulu. Jadi minuman manis itu kadar gulanya tinggi. Saat kadar gulanya tinggi, itu tuh meningkatkan kuman itu suka yang manis gitu. Jadi kuman bakteri itu pada saat dia dapat gula itu tuh membantu dia untuk bertumbuh gitu. Jadi pada saat kita makan manis, kadar gula kita naik, itu tuh kuman tuh kayak dapat makanan yang enak untuk dia tumbuh lebih kuat dan lebih banyak, lebih hebat. Makanya makanan manis itu kenapa begitu berbahaya? Karena dia memang dampaknya seburuk itu gitu. Kemudian pada saat kita makan makanan manis itu ginjal kita juga menyaringnya tuh lebih berat gitu loh. Menyaringnya lebih berat. Lebih kayak nyaring sirup yang tadi saya bilang gitu. Dibanding nyaring air putih dengan nyaring sirup tuh lebih berat kerjanya gitu. Makanya yang kenapa kita tuh sebaiknya mengurangilah minuman manis, makanan manis seperti itu. Aduh, itu semua yang enak-enak loh yang dokter suruh kurangin. Iya, betul. Yang enak-enak banget dan itu tuh sangat erat lekat bersahabat dengan kehidupan kita hari-hari, Dok. Ya. Karena paling sederhana juga kita kalau makan minimal kita pesen teh manis. Iya, betul. Nggak usah lah kita bilang pesen jus, pesen yang macem-macemnya. Karena minimal teh manis emang perlu dilawan. Maksudnya saya juga kadang waktu dulu masih minum manis, tapi usia semakin mendekati makin tua mungkin kurangi, memaksakan diri untuk bawa selalu air putih. Kalaupun nggak ada air putih, minumnya tehnya teh tawar, bukan teh manis. Karena memang gula tuh sejahat itu sih, Dok. Aduh, sejahat itu, dokter bilang nih, sejahat itu semua produk yang manis-manis itu ya, Dok ya, gitu. Bahkan nih, Dok, karena saya memang sering banget hostnya itu untuk daerah tertentu yang dipandang tuh cantik gitu ya, kulit ini, Dok, itu juga musuh utama di kulit loh, dokter. Serius, itu gula akan membuat inflamasi gitu. Apapun ya produk yang manis, apalagi ditambah lagi nih, Dok, selain produk yang manis tuh ya orang kan dairy milk ya, susu manis juga, apalagi susunya punten apa, Dok? SKM ya? Susu betul. SKM atau kan kita kadang-kala gitu ya, Dok. Kalau semuanya kita bikin taiti-taiti kan, boba-boba, kopi-kopi yang pakai segala macam, tambahin flut, tambahin ini ya, Dok ya. Tambah lagi bikin takjil juga. Tambah lagi tuh berat kerja ginjal kita. Betul. Intinya di situ ya, Dok ya. Jadi ini dokter udah keren banget nih, Sobat Lination, udah udah memberikan informasi mengenai fungsi daripada semarwah itu, sesejatinya fungsi ginjal ya, Dok ya, bersama yang lainnya, bersama teman-temannya. Tadi ada dibagi lagi, ada ginjal yang atas tuh yang akan menjadi problem dari ginjal, ureter, kandung kemih ya, Dok ya, dan uretra. Terus sampai dengan tadi ya, Dok ya, organ intim kita ya, betul. Kalau semuanya ke perempuan itu hati-hati ya, Dok ya, higienisnya, kelembabannya gitu. Jangan apa ya, Dok? Jorse ya, jangan jorok ya, bener-bener. Kadang kita kan perempuan suka pakai celana yang ketat. Itu apalagi itu itu lembab gitu. Jadi itu juga berpengaruh terhadap kelembaban itu ya. Iya, betul, kelembaban. Jadi kadang saya suka bilang kalau memang dia butuh perjalanan jauh, duduk atau memang panas, dia tempatnya panas, saya suka bilang
pakainya yang longgar. Gitu. Apalagi memang dia punya riwayat sering ISK berulang. Saya selalu bilang coba pakainya jangan yang terlalu ketat, pakainya yang lebih longgar celananya supaya nggak lembab seperti itu. Gitu. Oke, satu pertanyaan. Terima kasih Kak Rose. Ada pertanyaan lain? Ada. Dari Kak Good as well. Dok, bagaimana cara menjaga kesehatan saluran kemih kita dan apakah dengan menyukai sayuran mempengaruhi kesehatan saluran kemih? Oke. Iya, kalau bagaimana cara menjaga itu ya tadi kita minum sehari nggak boleh kurang dari 8 gelas. Dan minumnya minum air putih ya dok tentunya. Kemudian menjaga organ intim kita. Cebok dengan air bersih. Cara cebok yang seperti saya bilang tadi. Dari depan ke belakang. Lalu betul sekali. Makan sayuran hijau, buah-buahan itu tuh membantu kesehatan. Nggak cuma saluran kemih kita, tapi badan kita secara keseluruhan. Penting daripada kita ya seperti kita bilang makan yang manis, minuman bersoda, kafein, lebih baik kita minumnya makan sayur, buah seperti itu sih. Itu jelas jauh menjaga kesehatan kita sih. Nggak cuma saluran kemih tapi secara keseluruhan. Iya. Jadi makanan yang kita konsumsikan yang ada makan, ada minum karena harus diambil nih tadi dokter pesan-pesan sponsornya dokter nih. Jadi kalau semuanya kita minum itu kayak kita flushing ya dok ya. Itu ya yang harus diingat. Nah ngeflushnya itu membuang tadi ya sisa metabolisme tubuh yang dikeluarkan sebagai air kencing itu sahabat Lineation. Harus tadi pilihannya itu adalah minuman-minuman yang tidak memberatkan kerja daripada organ ginjal itu sendiri ya dok. Saya sering dapat ya anak-anak minumnya itu kalau dia kamu minum air putih nggak, saya minumnya teh gelas. Jadi sehari-hari minumnya teh gelas. Kebayang ya kalau minumnya teh gelas, jadi udahnya ada pewarna, ada pengawet, itu semua masuk dalam tubuh kita. Gimana nggak? Sebagai racun ya dok ya? Betul, sebagai racun. Itu kan semakin membebani beban ginjal kita. Dia harus buang itu pengawet, buang itu pewarna. Semakinlah ginjal kita tuh kayak nggak dieman-eman, nggak disayang-sayang. Kerja diforsir banget. Gitu. Makanya sekarang banyak banget anak-anak yang cuci darah. Gara-gara ginjalnya rusak. Betul. Ada pertanyaan lagi? Ada. Dari Cepet banget dia bilang ada gitu loh dok. Semangat banget nih ya ngasih pertanyaan ke dokter Kurniati. Oke. Dari Kak Ahmad Rustiandi mau bertanya, kalau wangi air seninya wangi obat-obatan itu kenapa ya? Dan apakah itu berbahaya? Terima kasih. Oh, tadi seperti yang saya bilang ya, karena dia kan fungsinya menyaring. Kalau memang dia lagi minum obat-obatan, wajar. Karena jadi obat-obatan yang dipakai diedarkan ke seluruh tubuh, tapi yang zat sisanya dibuang melalui ginjal. Jadi wajar kalau misalnya ada bau obat di situ, nggak apa-apa. Jadi sesuai. Warna ataupun tadi bau itu sangat terpengaruh dengan apa yang kita konsumsikan. Betul. Apa yang kita konsumsikan. Kalau kita minum obat TB kan pipis kita warna merah. Bener, gitu, itu kadang-kadang serem itu darah apa bukan gitu ya. Padahal karena dia minum obat yang mengandung warna merahnya. Warna merahnya. Kayak kita minum vitamin C aja ya dok. Iya betul, warnanya gitu. lebih kuning. Betul. Seperti baju dokternya cantik. Ternyata ngeblend loh dengan warna ini wallpaper di sini cantik banget sama bunga yang di sini, nggak nyangka ya. Dokter, kalau seumpamanya yang kayak tadi ya dok ya, kalau seumpamanya kita tahu nih dok, kalau seumpamanya pada saat pagi kita nggak mixi ya, nggak pipis gitu ya, terus sampai siang kita baru pipis, terus udah gitu tadi tercium bau yang tidak enak gitu ya dok ya, atau warna yang belum berubah gitu, maksudnya warnanya tuh nggak bening kata dokter, apa yang kita minum itu, apa yang kita keluarkan juga itu langsung boleh langsung kita flush gitu ya dok ya, langsung kita minum. Iya betul, harus langsung minum sebenarnya. Bau yang harusnya, jadi kencing kita kan mengandung amoniak itu kan racun yang dikeluarkan. Jadi kenapa kadang cium baunya pesing banget, itu tuh bau amoniak, itu tandanya kita kurang minum. Jadi harus dikejar. Begitu kita lihat pipis, waduh ini kuningnya udah beda, itu berarti kita harus minum banyak, harus dikejar. 1 gelas, ya kalau oke lah nggak bisa minum 1,5 liter sekaligus, tapi dicicil. Sekarang minum 1 gelas, nanti 15 menit minum lagi 1 gelas, atau 30 menit minum lagi 1 gelas, gitu. Mau nggak mau harus, kalau nggak ya itu, kayak jadi ginjalnya susah nyaringnya, karena pekat sama sisa-sisa metabolismenya itu. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Baru itu dulu. Oke, karena dokter Tuti udah punya banyak pertanyaan sama dokter sebelum kita sesinya berakhir nih dok. Dokter, kalau semuanya kita sudah tahu semua ya dok, secara anatomi itu kita punya 2 ginjal.
Ya, ginjal kiri dan ginjal kanan. Betul. Apakah ginjal kiri dan ginjal kanan secara anatomi itu sama fungsinya, Dok? Sama Dok. Sama kanan dan kiri. Mungkin yang ini jadi apakah orang bisa hidup dengan satu ginjal? Nah itu ujung-ujungnya. Bisa. Pada kasus-kasus tertentu kalau memang ginjalnya rusak, entah karena apa, misalnya karena batu, sumbatan, orang masih bisa hidup dengan satu ginjal. Makanya kan kadang sering kita dengar ada donor ginjal, gitu. Cuman dengan kenapa punya dua? Karena Tuhan tuh sayang sama kita kali aja. Karena dikasih dua, karena supaya menyaring racunnya lebih maksimal. Jadi kebayang kalau bebannya ginjalnya cuma sebelah, cuma satu, otomatis kerjanya jadi lebih banyak gitu. Makanya kita perlu lebih selektif lagi untuk makan dan minum, menjaga si ginjal yang satu ini. Dia udah bekerjanya jadi 2 kali lipat, makanya harus lebih dijaga dan dirawat. Bisa nggak? Bisa. Cuman ya dengan catatan, dia nggak akan bisa kayak orang yang hidup normal kayak orang punya 2 ginjal. Dia lebih harus dijaga makannya, obat-obatan yang harus dia makan juga mungkin disesuaikan dosisnya, gitu. Jadi harus lebih dijaga. Intinya itu sih. Oke, karena pasti banyak ya yang penasaran gitu kan, nggak apa-apa kita punya 2 ginjal gitu ya Dok ya, kadang-kala seperti itu, tapi nggak ada satu masih ada satu gitu. Betul. Nah, nggak boleh menggunakan prinsip seperti itu ya. Betul. Menjaga ginjal kita sesuai dengan fungsinya itu sangat penting sekali. Betul. Ya Dok ya. Betul. Dan juga ginjal itu bekerjanya 24 hour ya Dok ya. Iya, betul. 24 jam teman-teman semuanya. Nggak ada istirahatnya. Nggak ada istirahatnya. Jadi kalaupun kita malam tidur, benar kata dokter, kalau semuanya bangun tidur itu yuk segera gitu minum air putih. Itu karena kerja malam yang menyaring sisa metabolisme tubuh itu harus segera kita flush. Betul. Flush itu bahasa yang paling keren. Harus kita keluarkan. Benar, jadi kita mikir kayak, maaf ya Dok ya, kayak kita di kloset, terus kalau seumpamanya, maaf ya Dok, seumpamanya kita mixi atau kita BAB, terus nggak dibuang, seperti apa? Betul. Benar nggak Dok? Iya, betul. Menyimpan banyak gitu. Makanya saya bilang kita minum sampai kita nge-flush. Gitu. Oke. Ini bahasa yang paling keren loh ya. Seperti flush. Jadi kita langsung bisa apa ya Dok, kayak di pikiran kita ya selalu menjadikan pengingat gitu, bahwa seperti kita flushing, ayo membuang sisa metabolisme kita, dan supaya ginjal kerjanya itu bisa menyaring sisa metabolisme tubuh, ya harus dijaga kerjanya tadi, pola makannya, ya Dok ya, pola hidupnya, pola minumnya, gitu ya Dok, pola stresnya, semua itu all about ya Dok ya, menyangkut semuanya terhadap pola kehidupan kita ya Dok ya. Dokter, itu tadi saya sebetulnya ini ya Dok, masih ini Dok, pencegahan deh Dok agar tidak terjadi ISK, pencegahannya kalau menurut dokter. Selain itu ada nggak yang lebih spesifik? Biasanya yang paling diinget tuh Dok, kayak tadi dari makan, dari minum. Kira-kira karena dokter kan menangani langsung ya, sebagai dokter gitu. Kira-kira apa sih Dok yang paling krusial banget? Yang paling penting minum. Tetap minum. Minum yang paling penting, nggak bisa ditawar. Manusia hidup kan makan dan minum ya. Iya. Dan cairan di tubuh kita itu 80% ya Dok. Betul. Jadi kalau nggak minum, jadi paling penting sebenarnya sederhana kan ya Dokter Tuti ya. Iya, benar. Nggak susah gitu loh minum. Kalau makan oke lah, kadang kita harus masak dulu, harus ngolah dulu. Tapi yang namanya minum air putih di mana aja ada. Kalau kepepet pun air keran lah diminum, meskipun itu kita nggak biasa. Tapi maksudnya kalau di luar negeri Dok, di bandara itu bisa. Sudah ya Dok ya. Betul. Misalnya ada air yang di bandara itu artinya di yang tempat-tempat umum ya Dok ya gitu. Itu sudah bisa kita. Orang kan ada juga kan orang lapar nggak makan masih bisa hidup, tapi kalau nggak. Nih Dok, giliran yang bertanya. Baik, silakan dokter. Nanti dokter akan mengacak sendiri kira-kira siapa yang akan diberikan apresiasi. Dok, sambil kita menunggu nih kayaknya tim kita, ada Kakak Andra, Kakak Citra, ada Kakak di sini, ada Kakak Lugi. Ini tim kita nih Dok, di media sosial, dan selalu ditemani yang setia bersama Dokter Kurniati. Kita tunggu siapa yang jadi pemenang Dok. Sebetulnya karena semuanya udah jadi pemenang Dok, karena sudah memenangkan hati dokter. Mau tuh informasinya diberikan semuanya buat teman-teman semuanya, sahabat Lination, dibagi ilmunya sama Dokter Kurniati. Tapi jangan lupa kalau sayang sama Dokter Kurniati, yuk merapat ke Klinik Utama Lination, Jalan Lemah Nendet nomor 10
Bandung, ketemunya di Selasa dan Kamis. Tapi kata Dokter Kurniati, kapan saja yang penting bisa sesuai dengan waktu Dokter Kurniati. Jadi bisa by appointment. Dan dokter, ini di mana dokter case untuk kasus ISK ini banyak dokter. Sebetulnya walaupun kita harus dengan pemeriksaan laboratoriumnya dok ya untuk tepatnya gitu. Tapi kalau seumpamanya datang sudah keluhan apa saja sih dok? Dari mulai seumpamanya kita anamnese sampai dengan gejala-gejala yang paling penting tuh apa dulu dok? Untuk menentukan dia ISK sebelum laboratorium. Gejalanya sih. Gejalanya adalah pipis yang panas itu. Pipis yang panas. Pada saat pipis BAK perih dan panas. Kemudian yang kedua pemeriksaan fisik sih. Pemeriksaan fisik kalau jadi ada pemeriksaan kayak ditekan daerah kandung kemihnya, terasa sakit. Lalu ada pemeriksaan yang namanya nyeri ketok CVA di belakang ginjalnya kita ketok. Kalau memang ternyata ada infeksi itu pasti akan terasa sakit. Bisa diperiksa gitu dengan pemeriksaan fisik dan anamnesis. Oke. Jadi sebelum tahu bahwa maaf ya dok ya kencingnya panas, kencingnya berdarah dan lain-lain, atau yang paling sangat simpel tuh itu ya dok, kita buang air kecilnya tuh sedikit-sedikit gitu ya dok ya. Betul, iya. Benar nggak sih dok? Kalau orang beser, kayak sedikit-sedikit gitu, kayak nggak bisa tuntas gitu ya dok ya. Iya betul. Itu mungkin ya dok ya. Keluhannya seperti itu, bisa datang dok kencing-kencing aja tapi udah kencing, tapi nggak tuntas gitu ya dok ya gitu. Kalanan bukan di rumah kita ya dok ya gitu kan. Akhirnya ditahan lah gitu. Terus masa mesti menepi pipis di pinggir jalan. Kalau cowok kan mudah-mudah aja ya dok. Cewek kan iya bener, saya rasakan top lagi kemarin mudik lebaran. Iya betul. Beneran dia pusing, saya sampai sakit kepala ya. Tapi saya baru tahu juga ternyata gejala yang mual itu ternyata didapat juga ya oleh dokter ya dari keluhan ISK ya. Jadi bukan cuma lambung kadang aja ya dok. bukan. Jadi kadang dia ngerasa ada pipis terasa panas atau pipis sering kayak bolak-balik pipis, tapi dia tidak menyadari bahwa itu adalah gejala infeksi saluran kemih. Dia lebih memperhatikan gejala mualnya yang nggak enak. Tapi begitu diingetin ada sering pipis, tapi dok saya banyak minum makanya saya sering pipis. Tapi pada saat ditanya banyak minum, berapa banyak minumnya? Habisnya 1,5 liter itu betul aku. Enggak sih dok, nggak cuma sedikit minumnya, menurut dia banyak, tapi padahal sebenarnya tidak mencukupi. Jadi dia bilang kalau dia bilang sering pipis bolak-baliknya, ya wajar saya pipis karena saya banyak minum, tapi sebenarnya jumlah minum dia tuh nggak sebanding dengan jumlah pipis dia. Iya. Jadi yang dia kerasa adalah mualnya. Iya. Dok maaf dok, ini mungkin sambil kita menunggu siapa nanti untuk apresiasi dok. Ini satu pertanyaan lagi deh yang ada di ini ya dok ya di kepala saya. Dokter gini. Bagaimana kita menakar kebutuhan minuman kita itu sudah sama seperti kebutuhan yang tadi dokter? Artinya apakah kita minum 1 gelas itu kita akan langsung pipis atau bagaimana dok? Kita mengukurnya bahwa kebutuhan cairan di tubuh kita itu sudah terpenuhi. Kalau saya sih suka bilang gitu, kalau misalnya kita paling gampang saya suka bilang sama pasien saya kalau butuh minumnya harus punya gelas takarnya, misalnya botol, tahu ya misalnya kita punya botol tumbler kita 1,5 liter. Berarti kalau kita hari itu ngisinya cuma 1 kali, berarti kita cuma habis 1,5 liter. Tapi kalau kita ngisinya 2 kali, berarti kan kita udah habis sekitar 3 liter. Lalu kalau misalnya dari nggak usah pakai itu, biasanya kalau kita habis minum ya, kalau minum 1 gelas atau 2, kerasa penuh di sininya. Kalau belum kandung kemihnya kerasa penuh, tapi kalau belum penuh, udah sekian jam, berarti tanda tanya jangan-jangan kita memang belum minum sebanyak itu. Gitu. Harusnya kalau kita minum normal, habis kayak kita makan, kita minum 1 gelas, harusnya sejam kemudian udah ada rasa ingin berkemih. Cuman memang belum harus dipaksa, kadang kan masih bisa ditahan. Sebenarnya kalau kita pipis harusnya udah keluar, udah ada pipisnya. Cuman kadang kita belum, kan kandung kemih kita fungsinya memang menampung urin kita. Jadi dia tuh epitelnya, si sel-selnya tuh bisa stretch gitu loh. Jadi untuk ngisi. Jadi kalau baru terisi sedikit memang belum bisa menimbulkan sensasi berkemih. Gitu. Tapi kalau dibuang bisa gitu. Cuman memang kan belum banyak. Jadi kalau misalnya kurang minum, rasa udah berapa jam sekian kok belum ada perasaan ingin berkemih, berarti itu kita minumnya masih kurang. Seperti itu. Belum banyak. Gitu. Dok, malahan kadang-kala saya suka melihat ya dok ya, di rumah sakit itu kan ada kayak memang kantong untuk kemih ya, yang diukur berapa sih, itu juga kita pada saat orang di
apa namanya diopname atau Iya, itu tuh bagaimana dipantau. itu juga dipantau fungsi Iya, ginjalnya betul, mungkin betul. itu ya dok ya. Iya betul. Kadang kalau itu kan pada pasien-pasien khusus kita butuh memonitor jumlah yang masuk dengan jumlah yang keluar, memang kita ditakar. Jadi harus antara yang masuk dan yang keluar harus seimbang gitu. Jadi Oke. kalau yang masuk lebih banyak, yang keluar lebih sedikit, oh berarti dia tertimbun di Iya. mana Oke. cairannya. Bengkak lah kadang-kala Bengkak, gitu ya dok ya, betul. biasanya yang menyangkut fungsi ginjal Iya, itu ya dok betul, ya. betul. Jadi kalau Oke, misalnya oke. atau yang masuk dengan yang keluar lebih banyak, oh itu juga tanda-tanda berarti jangan ini cairannya masih kurang kebutuhan cairannya. Oke, pada kasus-kasus dehidrasi, Iya, diare betul, gitu ya dok ya. seperti itu. Oke, Iya, tuh iya, kan sih, jadinya panjang kali lebar adalah luas untuk kita tahu seberapa pentingnya kasus-kasus infeksi saluran kemih ini kita bahas. Dokter, sebelum kita mengakhiri sesi ini, apakah ada tips ataukah pesan nih dok, bagaimana pentingnya masyarakat ya, peran serta Iya. masyarakat itu dok, atau masyarakat tahu agar bisa menjaga kesehatan saluran kemih? infeksi saluran kemih adalah infeksi yang dapat dicegah Oke. dan dapat dihindari jika kita mempunyai pola hidup yang baik. Jadi jangan sampai kita terkena infeksi saluran kemih karena itu bisa berakibat fatal. Jangan abai. Oke. Ini mudah-mudahan nih pesannya tuh benar. Kita berharap banget, bukan mudah-mudahan loh ya sahabat Lination. Kita berharap pesan ini menjadi pesan berantai karena ini sangat penting banget. Tadi kata Dokter Kurniati menjaga Organ saluran kemih kita kemih itu adalah itu sangat penting dan sangat sederhana sebenarnya sangat caranya. penting dan sangat sederhana. Sederhananya itu sesederhana kita tadi dok, Iya. cepat ngeflash. Betul. Minum, Cepat minum, buang. iya, dan Flash. buang gitu ya. Minum dan buang itu karena sisa daripada metabolisme tubuh kita itu hanya bisa di-flush dengan air yang sehat. Betul. Adalah tadi ya, air putih ya dok ya, Putih, sesuai ya, dengan kebutuhannya Iya, betul. gitu ya. Jangan lupa diingatkan lagi dok, mungkin kebutuhannya kira-kira per Ya, hari dokter. Sehari minimal 8 gelas. 8 gelas yang 200 cc. Paling gampang 8 gelas blimbing. 8 gelas bimbing ya. Iya, Berarti- minimal. Oke. 200 Oke. kali 8 1,6 sekitar 1,6. 1,5 liter itu untuk tubuh yang kalau kecil, tapi kalau tubuh kita makin besar berarti kebutuhannya makin banyak. Makanya saya bilang tadi minimal, Minimal. Oke. minimal. Oke. Gitu. Dan diisinya tumblernya tuh jangan kopi ya dok ya. Iya betul. Diisinya dengan air putih seperti itu. Baik, nggak kerasa sampai juga di penghujung dari acara Tanya Dokter Lination. Dan sahabat Lination, kita berterima kasih kepada narasumber kita, cantik, baik, liatin deh. Dokter kayak Rafika Duri ya, anggun. Gak tahu kan Rafika Duri itu generasi saya, generasi mama-mama ya. Orang yang penyanyi yang anggun, dokter, itu kayak dokter. Rambutnya juga ya bob-bob kayak gitu. Masih suka dia live-live di TikTok loh. Penyanyi tersebut Rafika Duri, tapi saya lupa karena tahu lagunya apa ya. Baik, dokter yang cantik, terima kasih banyak Dokter Kurniati. Dan sayanglah pada tadi hal-hal ya ginjal ya, karena atau yang tadi menyangkut organ daripada sistem traktus urinarius atau sistem dari apa dok, pembuangan air kecil kita ya dok ya. Iya betul, sistem saluran Kemih gitu Iya. ya. Sayangilah, bahkan sebetulnya sayangilah hidup kita karena itu adalah suatu investasi. Dan jangan lupa sayang juga kepada Klinik Utama Lination. Ya. Semuanya ada di sini dokter. Ada Dokter Kurniati sebagai dokter umum di sini, ada dokter penyakit dalam pasangan hidup Dokter Kurniati, ada Dokter Abram, ada juga dokter neurologi, ada Dokter Gatot, ada dokter bedah plastik dokter. Iya, ada Dokter Steven Narmada, ada juga di sini Dokter David Budiwartono, Dokter David Avandijaya, ada Dokter Tessa itu anti-aging, estetik, dokter. Lalu kita di sini ada dokter gigi betul. umum, ada gigi orto, dokter Susi, ada dokter Krisna, ada juga di sini dok, samping kita ini akupuntur, ada Bu Wida, kali dokter, ada salon, nah, ada skincare, ada apotek, ada apotek. ada lab. Yang kepo-kepo, yuk follow IG-nya lination.id atau nih di media sosial kita juga ada TikTok. Pembelian ini bisa di e-commerce dan juga jangan lupa promo-promonya selalu kita ada share di media sosial. Dan Baik, iya. Jangan lupa follow. Oh iya, jangan lupa follow tuh. Dokternya mengingatkan, jangan lupa follow IG Lination atau Kitek Lination dan menjadi sahabat Klinik Utama Lination. Thank you dokter. Terima kasih banyak dokter cantik. Terima kasih banyak. Semoga acara ini bermanfaat. Baik, sampai jumpa.